Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Adinda Utami, mahasiswi Hubungan Internasional Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Australia dalam Merespon Pengaruh Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan. Negara-negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Namun, karena keterbatasan kemampuan dari sumber daya manusia dan teknologi, kawasan Pasifik Selatan tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan negara lain, dan bantuan luar negeri merupakan instrumen utama pendapatan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Australia merupakan penyedia bantuan negeri terbesar di kawasan Pasifik Selatan. Australia telah menjadi kekuatan dominan di kawasan Pasifik Selatan selama hampir 3 dekade. Kepentingan nasional Australia yang paling utama pada bidang keamanan, yaitu untuk memelihara keamanan dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Artinya, Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi aman dan damai di negara-negara sekitarnya. Untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, Australia dengan upaya memberi bantuan luar negeri untuk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan karena kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Australia. Di sisi lain, ada aktor lain yang sedang mengembangkan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan, yaitu Tiongkok. Kepentingan nasional Australia terhambat atas hadirnya aktor baru di kawasan Pasifik Selatan, yang menjadi rivalitas atas kepentingan nasional Australia. Pengaruh Tiongkok semakin meningkat di kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan bantuan ekonomi Tiongkok ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Bahkan Tiongkok tercatat menjadi negara pendonor ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Australia melakukan upaya melalui kebijakan luar negerinya sebagai respon atas peningkatan kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Australia merupakan negara pendonor utama dan dominasi terbesar bagi Pasifik Selatan. Namun seiring berjalannya waktu, Tiongkok hadir menanamkan pengaruhnya yang besar di kawasan tersebut. Maka dari itu, Australia merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan. Hal tersebut kemudian direspon oleh Australia melalui kebijakan luar negerinya. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah balance of trade dari Stephen M. Walt. Menurut Walt, negara tidak melakukan balancing atau bargaining berdasarkan power yang dimiliki, namun berdasarkan ancaman dari negara lain yang dianggap mengancam. Teori ini menekankan pada negara untuk melakukan upaya perimbangan untuk mengatasi ancaman yang ada. Oleh sebab itu, untuk melihat tingkatan ancaman dari negara lain, ada 4 faktor yang menjadi daya ukur untuk melihat ancaman negara lain. Yang pertama adalah aggregate power, yaitu total kekuatan negara. Aggregate power adalah kekuatan yang relatif yang dimiliki negara, yang meliputi kemampuan industri, kemajuan teknologi, kapasitas militer, dan kekuatan ekonomi berdasarkan total GDP suatu negara. Dengan kata lain, aggregate power adalah sumber daya total yang dimiliki negara. Yang kedua adalah kedekatan geografis atau geographic proximity. Selanjutnya, geographic proximity ini adalah ancaman yang disebabkan oleh kedekatan geografis. Semakin dekat jarak antara negara, maka akan semakin besar potensi ancaman. Kemampuan negara dalam memproyeksikan kekuatan dipengaruhi oleh jarak geografis, terlebih lagi apabila berbatasan langsung. Lazimnya, kedekatan geografis ini ditafsirkan sebagai posisi geografis secara alamiah. Namun, dalam penelitian ini, peneliti mencoba menafsirkan kedekatan geografis tersebut dari aspek pengaruh politik suatu negara. Yang ketiga, kapasitas militer yang bersifat ofensif atau offensive power. Kapasitas militer yang bersifat menyerang oleh suatu negara akan mengancam negara lain. Semakin besar kapabilitas suatu negara, maka semakin besar juga memicu terjadinya aliansi dengan negara lain oleh negara yang merasa terancam. Yang ketiga adalah aggressive intentions, yaitu mampu menunjukkan sifat agresif. Dengan adanya ancaman tersebut, negara memiliki 2 strategi utama untuk mengatasi ancaman, yaitu balancing atau bandwagoning. Kedua strategi tersebut dapat dilakukan negara apabila mendapatkan ancaman eksternal. Dalam bandwagoning, negara melakukan pendekatan dengan negara yang memberikan ancaman. Negara melakukan bandwagoning berharap dapat menghindari serangan yang ditujukan bagi dirinya dengan mengalihkannya ke pihak lain. Bandwagoning terjadi apabila suatu negara memilih untuk menyesuaikan diri secara strategis terhadap kekuatan yang mengancam sebagai upaya untuk membatasi ancaman yang ada. Jika negara beraliansi dengan negara yang paling kuat dan mengancam, maka negara dengan kekuatan terbesar akan dihargai jika mereka menunjukkan kekuatan dan ancaman yang potensial. Sedangkan dalam strategi balancing, negara melakukan aliansi dengan pihak yang untuk menghadapi negara yang memberikan ancaman. Negara beraliansi untuk melindungi diri mereka sendiri dari negara lain atau koalisi yang menimbulkan ancaman. Negara melakukan balancing karena mempertaruhkan kelangsungan hidup mereka sendiri jika gagal membendung potensi hegemon yang berpotensi menjadi terlalu kuat. Selanjutnya adalah bab menjelaskan tentang sejarah keberadaan Australia di kawasan Pasifik Selatan.
Yang pertama adalah hubungan Australia dan kawasan Pasifik Selatan. Secara geografis, Australia merupakan negara yang berdekatan dengan kawasan Pasifik Selatan, sehingga Australia memiliki hubungan secara bilateral maupun multilateral yang besar di kawasan Pasifik Selatan. Kehadiran Australia begitu penting di kawasan Pasifik Selatan sebagai pendonor terbesar di kawasan Pasifik Selatan, yang mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Pada dasarnya, Australia adalah negara adikuasa yang di kawasan Pasifik Selatan, di mana sangat penting baginya untuk memiliki peran di kawasan tersebut sebagai negara yang memiliki kualitas teknologi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan memiliki infrastruktur yang maju. Australia menjadi negara maju dan terkemuka di kawasan Pasifik Selatan pada saat Inggris memberikan kemerdekaan kepada bekas jajahan tersebut dan menarik diri dari kawasan ini pada tahun 1970-an. Sebagai pemain utama, Australia telah lama tercatat sebagai mitra dagang serta pendonor bantuan terbesar di kawasan Pasifik Selatan. Yang kedua adalah kepentingan Australia di kawasan Pasifik Selatan. Salah satu tujuan Australia sebagai upaya untuk mencegah destabilisasi yang dapat mendorong terjadinya kejahatan internasional. Selanjutnya adalah kepentingan ekonomi. Australia merupakan pemain tradisional di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki pengaruh dan dominasi di kawasan tersebut. Secara garis besar, bantuan ekonomi yang diberikan Australia memiliki kepentingan untuk memiliki pengaruh yang sangat besar dan memiliki kontrol terhadap kawasan Pasifik Selatan. Berikutnya adalah bab 3, yaitu sejarah keberadaan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Hubungan Tiongkok dengan negara-negara Pasifik Selatan. Pada tahun 1970-an, Tiongkok telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara Fiji. Kehadiran Tiongkok tersebut mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Oleh sebab itu, hal tersebut mengundang reaksi dari beberapa negara yang besar yang merupakan pemain tradisional di kawasan tersebut. Kepentingan ekonomi Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Dalam meningkatkan perannya di kawasan Pasifik Selatan, ditinjau dari jumlah bantuan luar negeri yang meningkat secara signifikan diberikan kepada negara-negara di kawasan tersebut yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hal tersebut dilakukan Tiongkok sebagai upaya untuk memperkuat perdagangan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemampuan militer, dan pemerintahan hingga upaya untuk mengembangkan sumber daya alam. Dengan adanya bantuan ekonomi yang diberikan Tiongkok yang tidak mengikat serta bersyarat lunak menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara kawasan yang sebagian besar memiliki penghasilan rendah. Pengaruh Tiongkok inilah yang menjadikan Tiongkok dijuluki sebagai new banker di kawasan Pasifik Selatan. Berikutnya adalah kepentingan politik dan keamanan. Persaingan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan. Persaingan tersebut ditandai dengan adanya pemberian bantuan dan investasi yang dilakukan kedua negara tersebut. Persaingan diplomatik tersebut bertujuan untuk memperebutkan pengakuan diplomatik dari negara-negara Pasifik Selatan. Akibat dari persaingan pengakuan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan terjadi ketidakstabilan politik di kawasan Pasifik Selatan. Akibat dari persaingan antara Tiongkok tersebut mengakibatkan kerusuhan yang terjadi di negara-negara kawasan Pasifik Selatan seperti Tonga, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Perebutan pengakuan diplomatik tersebut meningkatkan ketidakstabilan di kawasan tersebut dan membuat perpolitikan di wilayah tersebut menjadi semakin korup dan violent. Tiongkok dan Taiwan bersaing secara tidak sehat dan masing-masing negara melakukan cara yang tidak adil di wilayah tersebut. Apabila hal tersebut terus berlangsung, mengakibatkan kepentingan Australia di Pasifik Selatan untuk mewujudkan stabilitas di kawasan terganggu akibat adanya persaingan. Yang berikutnya adalah ancaman Tiongkok terhadap Australia. Menurut teori balance of trade yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt, terdapat 4 indikator yang menjadi daya ukur kekuatan negara untuk memberikan dampak ancaman dari negara. Power dihitung berdasarkan kekuatan populasi dan kapabilitas kekuatan suatu negara. Maka semakin besar kekuatan Tiongkok, akan semakin besar pula ancaman yang diberikan oleh Tiongkok terhadap Australia. Berdasarkan perbandingan antara Tiongkok dan Australia terkait dengan populasi, sumber daya manusia, pertumbuhan GDP, dan alokasi dana pertahanan Tiongkok yang lebih besar sejalan dengan potensi ancaman yang diberikan kepada Australia dalam bersaing untuk memperolehkan pengaruh di kawasan Pasifik Selatan. Yang berikutnya adalah ancaman Tiongkok dari segi kedekatan geografis terhadap Australia. Geographic proximity mengacu pada jarak negara yang terancam dengan negara pengancam. Semakin dekat jarak antara suatu negara, maka akan semakin besar potensi ancaman yang diberikan oleh negara tersebut dengan negara lain. Namun dalam hal ini, walaupun jarak antara Tiongkok dengan Australia secara geografis jauh, namun Tiongkok tetap dapat memberikan ancaman terhadap Australia dengan mempengaruhi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Australia. Dari segi proximity yang menjadi ancaman bagi Australia, yaitu kedekatan hubungan yang dibangun oleh Tiongkok terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Yang berikutnya bab 4, yaitu analisis respon Australia terhadap peningkatan pengaruh Tiongkok. Respon Australia pada bidang keamanan dan militer. Yang pertama adalah Pacific Maritime Security Program. Seperti yang disorot dalam buku putih pertahanan Australia 2016, Australia memiliki minat terhadap stabilitas dan keamanan politik. Keterlibatan lama pertahanan di kawasan ini berfokus pada mendukung negara-negara Kepulauan Pasifik dalam melindungi keamanan dan kedaulatan mereka. Yang berikutnya adalah pembuatan perjanjian keamanan dunia maya dengan Vanuatu. Perjanjian dalam keamanan dunia maya ini juga untuk memerangi tindakan-tindakan online yang ilegal yang berakibat timbulnya kejahatan di dunia maya.
Dalam memerangi kejahatan tersebut, pendanaan oleh pemerintah Australia dan program kerjasama dunia maya melihat spektrum penuh kegiatan dan melihat bagaimana kedua negara dapat bekerja untuk mendanai kegiatan kejahatan dunia maya untuk meningkatkan kapasitas Vanuatu dalam memerangi kejahatan dunia maya. Yang berikutnya adalah pembangunan kabel laut dengan Kepulauan Salomon, Papua Nugini, dan Palau. Proyek konstruksi ini didanai oleh Pemerintah Persemakmuran Australia, PNG, dan Kepulauan Salomon di bawah ketentuan MOU yang ditandatangani pada 11 Juli 2011. Hibah Australia mendanai 66,7% dari total biaya dengan sisanya disumbangkan oleh Kepulauan Salomon dan PNG. Focus Communications sebagai perusahaan yang dituju oleh ketiga negara untuk melakukan pembangunan kabel bawah laut ini sepanjang 4.700 km serta jaringan domestik Kepulauan Salomon sepanjang 730 km secara resmi ditandai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan sebulan lebih awal dari yang jadwal. Kabel bawah laut tersebut juga sudah bisa digunakan pada Desember 2019. Yang berikutnya adalah pembangunan kembali Pangkatan Angkatan Laut Lombrum. Inisiatif bersama Lombrum antara Australia dan Papua Nugini mendukung pembangunan kembali Pangkatan Angkatan Laut Lombrum dan membangun kemampuan Angkatan Pertahanan Papua Nugini atau PNG untuk melindungi perbatasan dan sumber daya maritimnya melalui program pendampingan yang luas, pelatihan disesuaikan, dan pengembangan infrastruktur di Pangkalan Angkatan Pertahanan PNG. Konstruksi di Pangkalan Angkatan Laut Lombrum dimulai pada pertengahan 2020 dan saat ini sedang berlangsung. Pembangunan terdiri dari 2 tahap. Yang berikutnya adalah Fakta Pertahanan dengan Selandia Baru. Australia memperkuat aliansinya dengan Selandia Baru untuk mengimbangi Tiongkok sebagai sumber ancaman. Kesepakatan tersebut yang akan ditandatangani pada Forum Kepulauan Pasifik di Nauru diharapkan dapat mengoordinasikan tanggap bencana dan kerjasama pertahanan di antara 18 negara di forum tersebut. Fakta keamanan tersebut meningkatkan kerjasama keamanan dan memberikan kerangka kerja untuk menanggapi ancaman yang muncul. Fakta pertahanan perluasan dari yang ditandatangani pada tahun 2000, yang mana meningkatkan ketidakamanan Australia dan Selandia Baru tentang pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan. Aliansi militer dan pertahanan dengan Amerika Serikat. Australia selalu memiliki hubungan strategis dengan militer Amerika Serikat yang sangat dekat dan telah lama menjadi sekutu penting Amerika Serikat di Pasifik. Pada tahun 2014, kedua negara menandatangani First Passenger Agreement yang membuka jalan bagi 1.250 marinir Amerika Serikat untuk ditempatkan secara permanen di Darwin dan untuk meningkatkan rotasi pesawat Amerika Serikat. Sebagai tanda kelanjutan komitmen Amerika Serikat di kawasan itu, jumlahnya akan sedikit ditingkatkan tahun ini dengan target akhir 2.500 marinir. Yang berikutnya adalah pemberian bantuan ekonomi terhadap Kepulauan Salomon. Program bantuan ekonomi Australia di Kepulauan Salomon berfokus pada 3 tujuan strategis, yaitu mendukung stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Lebih lanjut, memperkuat upaya menuju tujuan ini, Australia telah bergerak untuk membangun keterlibatan lebih ambisius dan intensif di Kepulauan Salomon sebagai bagian dari Australia Step Up di Pasifik Selatan. Selama 2 tahun terakhir, bantuan Australia mendukung strategi pembangunan Kepulauan Salomon yang dicanangkan untuk tahun 2016 hingga 2035, yang memetakan jalur bagi Kepulauan Salomon untuk meningkatkan mata pencaharian sosial dan ekonomi semua penduduk Kepulauan Salomon. Yang berikutnya adalah bantuan ekonomi Australia terhadap Papua Nugini. Bantuan ekonomi Australia terhadap Papua Nugini berfokus pada 3 tujuan pembangunan, yaitu mendorong tata kelola yang efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pembangunan manusia. Australia telah berkontribusi pada hasil penting dalam tata kelola Papua Nugini selama 2018 hingga 2019. Investasi hukum dan keadilan Australia meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat, mendukung korban kekerasan seksual dan keluarga, memperkuat layanan hukum, dan membantu memerangi korupsi. Australia telah mendukung pembangunan 25 polisi spesialis keluarga dan kekerasan seksual di sekitar Papua Nugini, memungkinkan lebih dari 55.000 orang yang selamat dari kekerasan untuk mengakses dukungan. Program Kementerian Gereja yang telah berlangsung selama lama terus memberikan layanan pada tahun 2018 hingga 2019, termasuk untuk pelatihan mata pencaharian untuk hampir 18.000 orang dan pelatihan keaksaraan untuk lebih dari 4.600 orang dewasa. Menurut penjelasan yang telah dijelaskan, berdasarkan dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Australia, melakukan perimbangan dengan melakukan peningkatan bantuan luar negerinya di kawasan Pasifik Selatan, serta melakukan peningkatan kerjasama keamanan, merupakan bentuk rasa tidak aman Australia terhadap peningkatan pengaruh Tiongkok. Rasa tidak aman tersebut tercermin dari operasionalisasi teori balance of trade yang dikatakan sebagai ancaman kekuatan Tiongkok. Peneliti menyebutkan bahwa Australia cenderung melakukan strategi balancing karena Australia berada di pihak berlawanan dengan Tiongkok dan berusaha mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti dapat menyimpulkan bahwa perilaku Australia yang melakukan strategi balancing melalui kebijakan luar negerinya merupakan bentuk sekaligus konfirmasi atas adanya rasa ketidakamanan terhadap peningkatan pengaruh Tiongkok. Rasa tidak aman ini tercermin dalam operasionalisasi teori balance of trade yang dapat dikatakan sebagai ancaman oleh kekuatan Tiongkok.
Hal yang dapat menjadikan Tiongkok menjadi ancaman dapat dibuktikan melalui perhitungan dan perimbangan kekuatan, yaitu aggregate power, geographic proximity, offensive power, dan aggressive intention. Untuk merespon dari peningkatan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan, Australia menggunakan strategi balancing melalui beberapa kebijakan luar negerinya, yaitu dengan menambah bantuan luar negeri ke negara-negara kawasan Pasifik Selatan dan melalui kerjasama keamanan dengan negara lain untuk memperkuat keamanan dan mempersempit ruang gerak Tiongkok pada kawasan Pasifik Selatan. Terima kasih atas perhatiannya.